Benar Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Baik kami yang hadir beribadah secara onsite maupun setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga lewat hidup kami yang menjadi pelaku firman Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Dan banyak jiwa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Thank you so much Pastor Yuyung yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berbagi ya firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan mengasihi kita semua, baik kita yang hadir beribadah secara onsite maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan mengasihi, karena kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman ya. Kalau kasih sudah begitu mendalam, ketemu lewat online, tetap aja berasa nyaman gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, kita baru melewati masa pandemi ya. Hampir 3 tahun ya kita melewati masa-masa yang gak mudah ya. Dimana di masa pandemi banyak di antara kita yang mengalami kehilangan ya. Ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan jabatan di dalam pekerjaan, ada yang kehilangan juga Kang tahu ya proyek-proyek jadi batal. Ya, banyak kehilangan yang kita alami. Namun menurut saya ada satu kehilangan yang paling mengerikan, ya, yang paling parah adalah ketika kita kehilangan kesadaran akan identitas kita sebagai anak Allah. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan kesadaran sebagai anak Tuhan, maka dia akan kembali di dalam kehidupannya menikmati kehidupan yang berdosa. Kehilangan kesadaran sebagai warga kerajaan surga membuat seseorang hidupnya itu duniawi banget. Ya. Kehilangan kesadaran sebagai umat tebusan membuat hidupnya seperti yang Alkitab katakan, dia mencintai dunia. Padahal firman Tuhan katakan kalau orang yang mencintai dunia maka dia menjadikan dirinya musuh Allah. Wah itu ngeri sekali saudara ya, menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, tapi kalau orang kehilangan harta tetapi dia tetap sadar akan identitasnya sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan pasti akan mencukupi apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Burung di udara aja tidak menabur, tidak menuai, dipelihara kok sama Tuhan. Jadi kalau orang tetap sadar bahwa dia adalah anak Tuhan, sekalipun kehilangan harta masih bisa tetap bersyukur, tetap semangat dalam bekerja. Ya. Begitu juga ketika seseorang kehilangan kesehatannya mungkin ya. Tetapi dia sadar akan identitasnya sebagai anak Tuhan. Dia percaya pada janji Tuhan, firman Tuhan yang berkata oleh bilur-bilurnya kita yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Ya, karena aku percaya hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan, gitu ya. Jadi nggak masalah, ya. Orang kehilangan posisi, kehilangan jabatan juga, tapi dia tetap sadar, dia nggak kehilangan kesadarannya bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia tahu identitasnya sebagai anak Tuhan, dia tetap bisa bersyukur karena percaya bahwa janji Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang kamu lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil.
Amin. Nah, yang menyedihkan dan bahkan mengerikan kalau kita kehilangan kesadaran identitas kita sebagai anak Tuhan. Walaupun kita sudah pelayanan, tapi nggak menyadari betul bahwa dia adalah umat tebusan Tuhan, warga kerajaan surga. Tuhan Yesus bilang apa? Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat loh saudara. Mengusir setan demi namamu juga. Udah mengusir setan. Di sini sudah ada yang mengusir setan? Atau diusir sama setan? Ini udah ngusir setan loh saudara. Dan bahkan Tuhan bilang mengadakan banyak mujizat demi namaku kata Tuhan. Tapi Tuhan bilang pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Tidak pernah mengenal bukan berarti Tuhan gak tahu. Tuhan maha tahu. Kata mengenal diambil dari bahasa aslinya yaitu yada. Yada itu bicara keintiman. Seperti suami istri. Keintiman. Artinya aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya Tuhan tidak pernah menikmati kehidupan seseorang yang hidup secara duniawi. Kompromi dengan dosa. Makanya Tuhan katakan, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. So hari ini, di minggu ini, mari kita melihat keadaan diri kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu Saudara baik yang mengikuti ibadah secara online maupun yang mengikuti ibadah di gereja. Apakah teman-teman selalu sadar akan identitasnya sebagai anak Allah. Sebagai warga kerajaan surga. Oleh karena itu hari ini, di minggu ini tema yang kita akan pelajari sama-sama adalah New Creation, ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, Rasul Paulus katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, sesuatu yang baru pasti disukai oleh penciptanya, bukan? Developer begitu bangga akan kawasan perumahan baru yang menjadi ciptaan mereka. Ya. Mereka bisa menciptakan satu kawasan perumahan yang belum pernah ada di negeri ini, gitu. Di mana semua warga yang nanti akan menempati perumahannya, mereka akan menikmati fasilitas, nggak perlu capek-capek jalan kaki, tapi kemana-mana bisa naik karpet terbang misalnya gitu. Ya. Ini belum pernah ada nih gitu kan. Saking bangganya mereka melakukan promo besar-besaran. Di pameran perumahan mereka ikut, masuk media TV, di mana lagi? Sosial media, di YouTube ada, TikTok ada, Instagram banyak lagi gitu kan. Saking bangganya dengan ciptaan baru, kawasan perumahan ya, yang terbaik, terbesar di Indonesia gitu. Begitu juga seorang desainer pakaian, begitu bangga akan desain yang baru ciptaannya. Dan saking bangganya dia tampilkan di Paris Fashion Week misalnya. Di Milan Fashion Week, New York Fashion Week, London Fashion Week, apa? Citayam enggak lah ya, belum masuk the big four di dunia gitu ya, belum, nanti aja, itu buat yang lain aja, desainer yang lain. Tapi ini begitu bangganya dia dengan desain pakaian dia yang baru. Nah, sebagaimana manusia begitu bangga akan ciptaannya, demikian juga Tuhan. Tuhan bangga akan saudara dan saya yang sadar akan identitasnya sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebegitu bangganya sehingga Tuhan Yesus berjanji, tetapi kamu akan menerima kuasa kata Tuhan, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku kata Tuhan di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Waduh, bayangkan diberikan kuasa sama Tuhan. Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit.
kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengatasi masalah bisnis saudara, kuasa untuk memulihkan, untuk mendamaikan keluarga yang berselisih, yang sudah bertahun-tahun gak selesai-selesai. Ya. Kuasa untuk mengadakan perdamaian Hamas dengan Israel misalnya gitu. Iya, ya bagi Tuhan gak ada yang mustahil loh. Ya Rusia sama Ukraina gitu kan. Oleh jemaat GBI Jatinegara Timur diperdamaikan gitu kan. Kuasa untuk mengadakan mujizat gitu. Nah sehingga orang yang melihat kuasa Tuhan Yesus yang bekerja lewat saudara, mereka akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Ya, pertanyaannya sekarang, siapa yang ingin menjadi kebanggaannya Tuhan? Yang hidup sebagai ciptaan baru, lambaikan tangan saudara. Yang di rumah-rumah juga boleh kasih emotikonnya, resennya. Saudara, hanya cukup sadar saja bahwa kita adalah new creation, ciptaan baru. Tetapi kita tidak hidup sebagai ciptaan baru. Itu sama dengan iman tanpa perbuatan adalah mati, omong kosong. Jadi gak cukup sadar, tapi kita juga harus hidup sebagai ciptaan baru. Nah bagaimana kita bisa hidup sebagai ciptaan baru, new creation, dan menjadi kebanggaan Bapa di surga? Yang pertama adalah never compromise. Jangan kompromi. Rasul Paulus mengatakan, di mana Rasul Paulus ini adalah salah satu rasul kebanggaannya Tuhan, menulis di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan. Jadi jangan setengah mati, harus betul-betul mati. Gak hidup lagi. Apa itu? Kenajisan, hawa nafsu, ya, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Clear ya? Begitu jelas Rasul Paulus mengatakan. Mungkin ada di antara kita yang sebelumnya pernah berpikir, saya kan udah gak nyembah-nyembah patung lagi, saya gak ke Gunung Kawi lagi. Tapi kalau kita masih serakah, masih hidup dikuasai oleh hawa nafsu, masih punya pikiran-pikiran cabul, itu sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu merupakan perzinahan rohani yang menjijikkan di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita cek keadaan diri kita. Kalau ditanya kamu mau menikmati, mau kenikmatan atau kekudusan? Yang mana? Mau kenikmatan atau kekudusan? Saya mau dua-duanya pastor. Bisa ya. Pada kenyataannya kenikmatan dan kekudusan tidak bisa jalan bersamaan loh. Karena kenikmatan itu selalu diawali dengan rasa senang. Manusia memang ingin yang namanya kenikmatan, tapi kenikmatan itu sangat memuaskan hasrat kedagingan kita. Jadi kenikmatan selalu diawali dengan rasa senang, tapi ujungnya adalah penderitaan. Buat orang yang masih suka berzina, menikmati perselingkuhannya. Yang dikuasai oleh hawa nafsu, menikmati hidup berfoya-foya. Tapi ujungnya adalah penderitaan. Tapi kekudusan itu selalu diawali dengan rasa sakit. Rasa sakit, aduh rasanya gue pengen balas dia maki-maki gue. Tapi Tuhan bilang ampuni. Kekudusan selalu diawali dengan penderitaan. Sangkal diri, pikul salib. Tapi akhirnya adalah keindahan, kebahagiaan di belakang. Seperti orang olahraga. Orang olahraga angkat beban, aduh sakit, pegel gitu kan. Tapi apa endingnya? Badan kamu sehat. Ya. Oh saya nggak mau besar saya capek, pegel, nggak mau olahraga. Ya udah, nggak usah bangun pagi, bangun siang aja. Kalau itu buat kamu nikmat. Ya udah, kalau nggak mau makan sehat, makan aja deh tuh junk food. Ya, nikmatin aja makan chips itu gitu kan.
Nikmatin aja kalau kamu mau begitu, tapi jangan heran nanti menjelang masa tuamu, hipertensi, asam urat tinggi, ya kan, jalan susah gitu. Kenapa? Karena nggak pernah olahraga. Itu pilihan. So, daya tarik dunia, pergaulan, itu bisa mempengaruhi dan menarik kita untuk menikmati yang namanya ini percabulan, kenajisan, hawa nafsu, bahkan mengajak kita untuk serakah. Dalam dunia bisnis, ayo kita kuasai bisnis dari hulu sampai ke hilir. Jangan kasih kesempatan yang lain, biar kita aja, kelompok kita aja yang menguasai. Dalam pelayanan juga begitu. Ya. Ayo tarik jemaat dari gereja lain. Kalau perlu setiap jemaat yang baru kasih imani isi 1 juta misalnya gitu kan. Kasih voucher Indomart misalnya gitu kan. Ya, untuk belanja 500.000. Waduh, caranya berbagai macam dilakukan. Nggak salah sih kalau mau memberkati dengan imani voucher ya kan. Tapi lihat akarnya apa. Kalau keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Bulan lalu untuk pertama kalinya diadakan LGBTQ Pride di Middlesbrough, Inggris. Perayaan LGBTQ itu diikuti sekitar 5.000 orang. Dan panitia sudah merancang akan menyelenggarakan kembali pada tahun 2024 dalam skala yang jauh lebih besar. Saudara, poin penting tentang LGBTQ ini adalah bahwa saat ini LGBTQ telah berevolusi dari identitas dan perilaku seksual menjadi suatu budaya, menjadi suatu ideologi yang disebarkan di mana-mana, bahkan sudah menyusup ke dalam gereja-gereja melalui queer theology. So hati-hati saudara, hati-hati. Tapi bagi kita yang masih ingat akan identitas kita sebagai new creation, yang kita mengasihi pencipta kita mengasihi keluarga kita pasti tidak mau kompromi. Never compromise. Amin. Roma 12 ayat yang kedua, Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, hari ini mari kita cek kehidupan kita. Apakah kita betul-betul tidak kompromi dengan cara dunia atau masih hidup dengan cara dunia? Tuhan ingatkan hari ini, kalau kita ingin menjadi kebanggaannya Tuhan sebagai ciptaan baru, never compromise. Amin. Makan daun pepaya sama daun sawi. Orang percaya menolak cara hidup yang duniawi. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang kedua, hidup sebagai ciptaan baru yang menjadi kebanggaannya Tuhan adalah excellent. Katakan sama-sama excellent. Kolose 3 ayat yang ke-23 Rasul Paulus katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap hati, jangan setengah hati apalagi gak punya hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita sadar identitas kita bahwa kita adalah warga kerajaan surga, kita adalah umat tebusannya. Bayangin kita ditebus oleh Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal. Oleh hidupnya Tuhan sendiri dia menebus saudara dan saya. Berarti kita ini adalah orang pilihannya, kita adalah anak-anak yang dikasihinya, amin. Masa kita mau kasih yang biasa-biasa aja sama Tuhan? Enggak dong. Saudara bayangkan, kalau saudara sebagai pemilik perusahaan, apakah saudara mengharapkan bahwa orang-orang yang bekerja pada saudara, ya kerjanya ya udahlah santai-santai aja, nggak usah mencapai target juga nggak apa-apa ya. Suka-suka kamu aja kerja, yang penting saya akan bayar gaji kamu full gitu. Saya kira enggak kan. Begitu juga kita sebagai karyawan, apa yang kita harapkan dari pemimpin perusahaan kita? Mengharapkan gaji naik atau gaji turun?
Yang di rumah gaji naik atau gaji turun? Coba klik di itunya, tulis di kolom chatnya. Maunya naik kan? Mau jabatannya naik atau turun? Naik. Tapi mungkin enggak kita bisa gajinya naik, jabatannya naik, ya, nggak punya koneksi apa-apa sama pemimpin, bukannya dia saudara kita atau orang tua kita, ya, tapi kita kerja males-malesan gitu kan, kerja sembarangan gitu, nggak mengikuti tata tertib perusahaan, terus gaji bisa naik? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Nah, ketika Tuhan melihat hidup kita dan kita mau memberikan yang excellent kepada Tuhan, apapun juga yang kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hati. Bukan hanya pelayanan di gereja aja, tapi bagaimana di rumah kita. Ya, siapapun kita. Buat ibu rumah tangga juga jangan salah mengerti. Walaupun Anda seorang ibu rumah tangga bukan berarti gak diperhitungkan sama Tuhan. Ayat ini gak berlaku buat saudara, berlaku. Jadi jangan berpikir bahwa saya bukan businesswoman, saya hanya ibu rumah tangga. Bu, kalau ibu sebagai ibu rumah tangga melakukan tugas ibu sebagai ibu rumah tangga yang terbaik segenap hati seperti untuk Tuhan. The best, excellent. Ayat 24-nya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Dikatakan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, dari siapa? Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Walaupun kita kerja di perusahaan, walaupun mungkin kita sebagai full timer di gereja, walaupun kita sebagai pengerja, sebagai aktivis di gereja, tapi sesungguhnya Kristus adalah Tuhan kita. Dari Dialah kita akan menerima upah. Pertanyaannya, upah apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Kalau cuman uang mah kecil buat Tuhan. Kalau cuman posisi mah kecil buat Tuhan. Mau bumi dan segala isinya kecil buat Tuhan. Alkitab bilang, langit adalah tahtaku kata Tuhan. Bumi adalah tumpuan kakinya Tuhan. Tumpuan Bapak Ibu. Bumi yang sebesar ini cuman tumpuan kakinya Tuhan. Mau bumi segala isinya kecil buat Tuhan. Jangankan bumi dan segala isinya. Hidupnya sendiri dia sudah berikan buat saudara dan saya. Jadi ketika saudara berketetapan untuk never compromise dan excellent dalam segala hal untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka lihat nih, Tuhan akan bekerja dahsyat dalam hidup saudara. Saya terinspirasi dengan kehidupannya Daniel. Daniel sebagai orang pilihan. Daniel mempunyai hak untuk makan apa aja yang dimakan oleh Raja Babel. Apa aja boleh dia makan yang dimakan oleh raja. Dia orang pilihan. Dia punya hak untuk itu. Tapi dia menolak dengan alasan dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja itu. Dia sadar identitasnya sebagai warga kerajaan surga. Dan dia pun excellent dalam tugas dan pekerjaannya. Makanya ketika para pejabat dan wakil raja pada waktu itu mencari alasan nih, mau cari kelemahannya Daniel nih, yang bisa didakwa nih Daniel, ya, salahnya apa nih dalam hal pemerintahan. Alkitab katakan mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan nggak didapetin di situ. Kenapa? Karena Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Makanya Alkitab mencatat Tuhan menjadikan Daniel orang yang berkarunia. Punya karunia menafsirkan mimpi, karunia berbagai penglihatan tentang masa depan bangsa Yahudi dan akhir zaman dari bumi ini.
Tuhan angkat dia menjadi orang yang penting di pemerintahan. Berganti-ganti raja dia tetap menjadi orang yang penting di pemerintahan pada waktu itu. Dan Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang yang sejamannya. Apakah Tuhan cuma bisa memberikan Daniel 10 kecerdasan lebih besar daripada orang-orang sejamannya? Atau Tuhan juga masih bisa memberikan kecerdasan kepada saudara dan saya 10 kali lebih cerdas dari orang-orang sejaman kita. 10 kali lebih cerdas dari tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh yang bisa mendamaikan dunia ini. 10 kali lebih cerdas, bisa gak Tuhan kasih? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan dampaknya apa? Dari Daniel yang dia tidak mau kompromi, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang najis, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang duniawi. Dan dia terus berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan segenap hatinya. Pada waktunya Tuhan angkat Daniel. Sampai-sampai Raja Darius, seorang raja yang belum mengenal Tuhan, dia berkata apa? Pada waktu melihat singa gak mau nyentuh Daniel, Raja Darius berkata, bersama ini ku berikan perintah, bukan saran loh, sudah perintah. Bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Siapa Allahnya Daniel? Tuhan Yesus. Harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Saya ngebayangin ya, Daniel saat itu gak usah capek-capek menginjil saudara. Dia diem aja. Dia udah melihat bagaimana Tuhan bekerja, dia tinggal diam aja. Raja sendiri yang memberitakan orang-orang yang di seluruh kerajaanku harus takut dan gentar. Bayangin saudara, kalau Presiden Republik Indonesia, karena saudara dipakai Tuhan dengan dahsyat, itu Presiden ngomong, semua orang di seluruh negeri Indonesia ini harus takut dan gentar kepada Allahnya Yustiana. Waduh, ya kan? Bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dahsyat enggak? Siapa yang ingin melihat dan mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita seperti Tuhan bekerja lewat hidup Daniel? Lambaikan tangan saudara. Yang di rumah-rumah juga ya, puji Tuhan. So, rahasia menjalani kehidupan yang excellent itu adalah karena Daniel dia bergaul dengan orang-orang yang excellent juga. Daniel bergaul dengan anak-anak SMA. Sadrah, Mesah, Abednego maksudnya. Orang-orang yang excellent. Perhatikan pergaulan kita, dengan siapa kita bergaul. Rahasia untuk hidup seperti Daniel ini yang excellent, berpikirlah excellent. Membicarakan hal-hal yang excellent. Amin. Makanya yang selama ini kalau sering ngejulitin orang, yang ngegibah orang, ngegosip, berhenti. Kalau mau dipakai seperti Daniel ini, mulailah membicarakan hal-hal yang excellent, memimpikan hal-hal yang excellent. Amin. Jadi apa? Bergaulah dengan orang yang berpikir, membicarakan hal-hal, memimpikan hal-hal. Buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan? Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? Amin. Orang percaya ditandai perbuatannya yang excellent. So never compromise, excellent. Yang berikutnya adalah worship. Bicara tentang worship, di sini bicara tentang heart of worship, hati yang menyembah. Kolose 3 ayat yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Set your mind and keep
fokus habitually. Untuk apa? For the heavenly things. Untuk hal-hal yang surgawi. Nah, kalau kita bicara mengenai heavenly things, hal-hal yang surgawi, ini sama dengan bicara hal-hal tentang Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, heart of worship ini berbicara mengenai hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu bukan hubungan yang dangkal, melainkan satu hubungan yang dalam, yang deep, hubungan yang intim. Jadi worship itu bukan hanya bicara tentang musik. Worship itu bicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. That is worship. Nah, ketika kita memilih bersikap never compromise, tidak mau kompromi dengan segala sesuatu yang duniawi. Karena kita tahu itu akan merusak keintiman kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita tahu itu dan kita tidak mau kompromi, that is worship. Dan heart of worship ini saudara, hanya bisa bertahan kalau kita memiliki cinta mula-mula dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu bagaimana dengan kasih mula-mula kita dengan Tuhan? Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4-5 dikatakan, orang yang kehilangan kasih mula-mula di mata Tuhan itu sudah begitu dalamnya dia sudah jatuh. Sudah mulai kompromi lagi dengan cara-cara duniawi, dengan hal-hal yang berbau kenajisan, percabulan, hidup dikuasai oleh hawa nafsu, serakah. Yang semua itu adalah penyembahan berhala, sama dengan penyembahan berhala. Makanya Tuhan katakan bertobatlah. Gak mungkin Tuhan katakan bertobatlah kalau orang itu tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita periksa bagaimana kondisi cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa tidak kompromi, never compromise. Kita bisa memberikan yang terbaik, excellent. Hanya kalau kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman kita dengan Tuhan yang begitu dalam itu hanya bisa terjaga kalau kita memiliki kasih mula-mula dengan Tuhan. Loh, hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja maupun yang di rumah-rumah, kalau kehilangan cinta mula-mula, Tuhan katakan bertobatlah. Amin. Kembalilah pada kasih yang semula. Amin saudara. Siapa yang mau untuk kembali cinta mula-mula ya? Kalau kita sadar Tuhan, aku udah kehilangan kasih mula-mula, aku udah kompromi selama ini. Menikmati kehidupan yang duniawi, ayo bertobat. Karena makan pepaya, makan obat. Orang percaya pasti cepat bertobat. Amin. Jangan ke Cibitung cuman beli soto babat. Jangan kalau udah buntung baru bertobat. Ya. Udah terlambat saudara ya. Nah, oleh karena itu saudara, jadi untuk kita bisa hidup sebagai new creation, sebagai ciptaan baru, menjadi kebanggaannya Tuhan. Lihat ya 3 hal ini. Never compromise, excellent, and worship. Kalau disingkat apa? New. Ya, ini best practice-nya. Gimana sih Pastor untuk hidup sebagai ciptaan baru? Ini aja. Never compromise, excellent dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena worship, karena punya hati yang menyembah, karena punya keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman kita dengan Tuhan terjaga karena kasih mula-mulanya itu tetap bertahan. Amin. Salah satu quote yang saya suka ini untuk kita semua. Living as a new creation is living with the power of resurrection. Hidup sebagai ciptaan baru adalah hidup dengan kuasa kebangkitannya Tuhan. Amin. Waktu kita lakukan ini 3 hal ini saudara, ya kita nggak mengandalkan kekuatan sendiri karena ada kuasa Tuhan, ada the power of resurrection yang menyertai kita. Amin. Apakah ini semua membantu saudara? Are you blessed? Saudara diberkati? Ikan hiu makan tomat.
I love you so much. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami bisa pelajari bersama-sama pada hari Minggu ini ya Tuhan. Bagaimana kami hidup sebagai ciptaan baru yang menjadi kebanggaan Bapa di surga. Aku berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu GBI Jatinegara Timur ini ya Tuhan. Baik mereka yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, perlengkapilah kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami hidup sebagai ciptaan baru. Berkatilah ya Tuhan Pastor Yuyung dan juga all the leaders di gereja ini Tuhan. Untuk membawa jemaat-Mu Tuhan. Untuk menjadi pribadi-pribadi ciptaan baru. Yang hidup menjadi kebanggaan Bapa di surga. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.